Nah, tapi ini ya nambah saja wawasan ya. Nah, ini yang ditanyakannya bukan ini. Nah, ini di antara senyawa fenol berikut ini manakah yang mempunyai sifat asam paling kuat? Fenol ya, kemudian ini meta aminofenol. Kita gambarkan aja ya, ini fenol. Fenol ini nih, fenol. Kemudian meta aminofenol. Gimana meta aminofenol? Ini fenol. Meta amino. Amino itu ada NH2 pada posisi meta. Meta itu nih celang 1 ya, ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada amino berarti NH2. Nah, ini amino. Meta aminofenol. Nah, ini. Sekarang para metilfenol. Nah, ini fenol, para metilfenol, ada metil pada para. Ini orto, di sini orto, meta, ini para ya. Nah, ini para, ini metil, berarti ada CH3. Oke, yang D para nitrofenol. Ini kita gambarkan ya. Nah, para nitrofenol, ada gugus nitro pada posisi para. Nah, di sini nitro itu NO2 ya. Nah, ini. Yang E para aminofenol. Ini fenol, ini para aminofenol, NH2 amino. Nah, mana yang lebih asam ya? Nah, ini untuk menentukan keasaman fenol ya. Di fenol ini keasamannya bisa berubah dengan adanya substituen ini. Nah, nanti dipelajari ada istilah gugus di benzen ini adalah gugus penarik elektron. Penarik elektron di bahasan benzen ya, dicari. Nah, itu contohnya itu adalah NO2 ya, kemudian halogen ya. Ini contohnya. Kemudian ada yang disebut dengan gugus pendorong elektron. Pendorong elektron. Nah, contohnya ini adalah gugus amino ya, NH2, kemudian OH ya, kemudian OR, kemudian alkil ya, metil, kemudian alkil ya, R. Nah, ini alkil. Ini nanti dipelajari ya, dicek lagi. Ada gugus penarik elektron, ada gugus pendorong elektron. Nah, ini contohnya penarik elektron NO2, kemudian halogen ya. Ini gugus pendorong elektron, ada NH2, ada OH ya. Nah, gini konsepnya ya. Kalau dalam fenol ini ada gugus penarik elektron, maka keasamannya akan meningkat. Gitu ya, itu konsepnya. Jadi kalau dalam fenol ini ada gugus penarik elektron, maka keasaman meningkat. Dan sebaliknya, kalau dalam fenol itu ada gugus pendorong elektron, maka keasamannya akan menurun. Nah, jadi ya ini nih, gugus penarik elektron di sini di antara kelima ini ada mana? Nah, ini NO2 ya. Nah, ini NO2. Ini penarik elektron, maka dia nanti akan lebih asam ya. Ini paling asam. Paling asam ya. Nah, kalau CH3 ini pendorong elektron, maka dia malah jadi kurang asam. Ya, jadi kurang asam. Nah, ini kurang asam ya. Kemudian NH2 juga ini pendorong elektron. Nah, ini kurang asam juga ya, kurang asamnya. Nah, ini NH2 juga sama ya, kurang asamnya. Gitu. Jadi urutannya kalau mau diurutkan ya, nanti intinya nih, ini paling lebih asam ya, kemudian ke fenol, nah baru ke gugus yang ada pendorongnya ini kurang asam, kurang asam, kurang asam, kemudian ke ini ya lebih asam. Nah, ini lebih asam lagi ya, yang ada gugus penarik elektron NO2. Nah, itu konsepnya ya untuk keasaman fenol. Ini fenol itu ini OH, jadi H ini bisa lepas ya, hal ini bisa lepas, itu maksud keasaman. Kan asam itu bisa melepas H plus ya. Nah, ini OH di sini hanya bisa lepas gitu. Nah, kalau ada penarik elektron ini, maka dia jadi lepasnya lebih mudah, lebih gampang, lebih mudah.
Maka ini jawabannya adalah ini yang ada nitronya, nitrofenol. Jawabannya D. Oke, lanjut. Di antara molekul berikut ini manakah yang merupakan contoh molekul dengan ikatan kovalen 100%? Nah, ini ada istilah ikatan kovalen 100%. Jawabannya adalah yang D, ya. Nah, yang istilah ikatan kovalen 100% itu adalah untuk yang ikatan kovalen yang non polar. Misalnya H2 ya, O2, N2, Br2, Cl2, ya pokoknya yang sama-sama kayak gini ya. Nah, ini kan non polar ya. Jadi H gitu. O ya. Apa maksud non polar ya? Ini H dengan H sama kan ikatannya gitu ya. Jadi ini non polar. Dipelajari lagi di kelas 10 ya, ada ikatan polar non polar. Nah, ini disebutnya yang seperti ini kovalen murni ya, kovalen murni atau kovalen 100% gitu. Ya, ini jawabannya D ya. Nah, kalau H2O apa? H2O kan gini ya. Ini nanti dia itu ada ini kovalen ya, tapi ada gini. O-nya ada nanti O dengan H itu nanti ada konsep elektronegativitas ya. O itu ke elektronegativitasnya lebih tinggi daripada H, maka elektron ikatan ini akan lebih tertarik ke arah oksigen ya, jadi lebih tertarik ke arah oksigen. Nah, sehingga oksigen ini akan, karena banyak elektron itu kan muatannya negatif. Nah, jadi O ini cenderung muatan negatif ya. Jadi muatan parsial negatif. Yang H-nya ada muatan parsial positif. Nah, gitu. Jadi ada sedikitnya ada ya sejenis pemuatan pengkutuban gitu ya, walaupun tidak terpisah seperti ion gitu. Nah, ini ya. Nah, kemudian KOH ini jelas ya, ion, K-nya ini logam dengan OH. Jadi ini K+ dengan OH-. Nah, ini ikatan ion kan ya. Ini sudah jelas pasti salah gitu ikatan ini. Nah, HCl gimana? HCl. Nah, ini keelektronegatifan Cl dibanding H jauh ya. Nah, Cl sekitar 3,5. Nah, intinya ini berbeda lah ya. Jadi nanti elektron ikatan ini akan cenderung tertarik ke Cl. Jadi Cl akan muatan negatif, hanya positif ya. Nah, jadi ini yang kayak gini disebutnya istilahnya ada persen ioniknya gitu ya. Nah, ini ada persen kovalennya, ada persen ioniknya. Nah, yang disebut kovalen murni itu yang non polar ya, seperti ini. Kemudian ada ya istilah nanti selisih elektronegativitas. Jadi kapankah suatu ikatan itu disebut ikatan ion? Nah, itu ada di buku Fessenden ada ya. Jadi jika selisih elektronegativitasnya itu adalah lebih besar dari 1,7 ya. Nah, ini itu maka dia disebutnya ikatan ion. Ini ya kalau ikatan kovalen 100% itu maksudnya yang non polar. Oke, itu jawaban. Oke, sekarang senyawa propenaldehid dioksidasi dengan KMnO4 pada temperatur ruang. Apa produk reaksi yang terbentuk? Propenaldehid, saya gambarkan dulu propenaldehid. Nah, ini aldehid ya, berarti ini bahasan di kelas 12 ya. Propenaldehid. Nah, berarti propen berarti C-nya ada 3. Ada pen berarti ada ena gugus alkena, ada ikatan rangkapnya berarti di sininya. Di mana ikatan rangkapnya? Di sini atau di sini? Kalau di sini nggak mungkin ya, karena C itu kan tangannya hanya ada 4. Kalau di sini berarti C-nya 1, 2, 3, 4 jadi 5. Berarti ikatan rangkapnya pasti di sebelah sini. Maaf, ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi ikatan rangkapnya nggak akan mungkin di sini, pasti di sini. Nah, jadi ini struktur propenaldehid. Kalau dilengkapi gimana? Nah, ini ada H-nya. Ini ada H-nya. Ini propenaldehid ya. Nah, ini jika dioksidasi dengan KMnO4 kalium permanganat. Apa produk yang terbentuk? Oke, KMnO4 ya. Ini oksidator. Nah, di sini ada 2 gugus, ada gugus fungsi aldehid, ada gugus fungsi alkena ya. Nah, kedua gugus ini bisa bereaksi dengan KMnO4 ya. Aldehid itu
kalau dioksidasi oleh KMNO4 dia akan berubah menjadi apa? Jadi asam karboksilat ya, itu di bahasan kelas 12 di senyawa karbon ya. Kalau aldehid teroksidasi akan menjadi asam karboksilat. Jadi si aldehid itu akan ini jadi COOH. Ya, nanti si aldehid akan berubah jadi COOH. Nah, ini juga kan ada gugus alkena. Nah, alkena ini kalau teroksidasi oleh KMNO4 akan jadi apa? Maka kalau alkena bereaksi dengan KMNO4 itu akan menjadi alkohol ya, akan menjadi alkohol. Akan jadi glikol. Glikol itu istilah untuk senyawa yang punya 2 atom OH-nya, gugus OH-nya, itu glikol. Ya, jadi alkena kalau reaksi dengan KMNO4 ini bisa jadi glikol atau alkohol yang punya dihidroksi, 2 hidroksi. Nah, jadi ini jadi OH, di sini ada OH lagi. Jadi nanti gini C. Nah, ya di sini ada OH. Sini ada OH gitu. Jadi di antara C yang ada ikatan rangkap ini jadi OH, ini jadi OH, yaitu alkena kalau bereaksi dengan KMNO4 ya. Ini misalnya ada pada reaksi itu ya, uji ketidakjenuhan atau senyawa senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh diuji oleh KMNO4. Nanti warna KMNO4 yang ungunya itu akan hilang karena dia bisa bereaksi dengan alkena. Nah, alkenanya itu berubah menjadi glikol ya pada dasar itu, atau ada di tes Bayer ya. Nah, jadi kayak gini ya OH itu. Ya, jadi pecah yang ininya. Jadi ini ada H. Ini jadi COH. Ya H, ini tangannya C, ada nih, berarti ada ya kayak gini ya hanya. Kan C ada 4. Nah, jadi kayak gini ya senyawanya. Berarti CH2 CHOH. Pokoknya ini jadi asam karboksilat. Nah, ini bukan. Nah, ini COOH CH2 yang mana nih? CH2 OH. CH2 ada OH-nya. Ini CH ada OH-nya. COOH. Nah, yang ini. CH2OH, CHOH. Ini salah. Nah, ini. Nah, yang A ya jawabannya nih. CH2OH, CHOH, COH ya yang A nih. Oke, itu silakan dipelajari lagi ya. Itu ada di tes Bayer, hidrokarbon tidak jenuh. Kemudian sama di itu oksidasi alkohol oleh KMNO4. Oke, ini selanjutnya. Bahan pembakar padat untuk pendorong roket pesawat luar angkasa terdiri dari campuran aluminium dan senyawa X. Senyawa X adalah senyawa yang mengandung klor dengan tingkat oksidasi +7. Berikut ini manakah yang merupakan senyawa X? Nah, ini aja kata kuncinya ya, tingkat oksidasinya 7 klornya. Ya, mengandung atom klor dengan tingkat oksidasi +7. Nah, cari di sini yang Cl-nya +7. Nah, ini penentuan bilox ya, seperti gampang, sederhana, tapi perlu kecermatan. Nah, misalnya gini, NCl3. Nah, berapa bilox Cl di sini? Ini ada dalam penentuan bilox itu ada prioritas. Ya. Kalau N ketemu dengan Cl, maka yang diprioritaskan itu Cl. Cl-nya itu -1. Ya, jadi Cl di sini -1. Nah, ya. Sekarang yang B, dipelajari lagi ya penentuan bilox. Jadi ada prioritasnya. Yang prioritas pertama kan atom fluor ya, pasti itu kalau dalam senyawa pasti -1. Kemudian logam golongan 1A pasti +1 kalau di senyawa. Kalau logam 2A pasti +2. Kalau logam aluminium pasti +3, itu kalau dalam senyawa. Nah, kalau yang lain-lainnya ada prioritasnya ya. Kemudian ditentukan dulu H+, kemudian baru ke O, kemudian ya halogen ya, dan seterusnya. Oke, lanjut yang B nih, NH4Cl. Nah, ini NH4Cl, berapa Cl di sini? Nah, ini harus cermat ya kita. Kalau ada senyawa dengan rumus NH4Cl, ini senyawa ionik ya.
Karena ini pasti NH4-nya itu dari NH4 plus. Nah, NH4 plus dan Cl min gitu. Nah, jadi nggak usah semuanya. Jadi dalam menentukan bilox itu ada beberapa gugus atom ya. Ada yang selalu bersama-sama itu kalau NH4 plus, kalau ada OH itu OH min, kalau ada SO4 2 min, kalau ada NO3 min. Nah, ini satu grup ya, satu grup NO2 gitu ya min. Nah, ini grup-grup kayak gini perlu kita ketahui. Nah, ini salah satunya NH4. NH4 itu selalu NH4 plus gitu kayak gini ya. Jadi ngitungnya nggak usah satu-satu N dulu atau H dulu atau Cl dulu. Kalau ini kalau aturan H dulu. Nah, baru Cl, baru ke N. Itu kalau secara prioritas itu gitu. H dulu baru Cl baru N ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu kalau ini grup, maka grup dulu diutamakan. Nah, ini NH4 plus ya. Kemudian Cl min, maka ini Cl nya min 1 pasti ya, min 1 karena NH4 nya NH4 plus, jadi bilox Cl di sini min 1. Yang C NH4 ClO3. Nah, ini lihat NH4 pasti plus ya, NH4 plus. Nah, berarti ClO3 ini harus min 1 ya, kan jadi senyawa netral, berarti ClO3 ini min 1. Nah, tentuin aja yang ClO3 ini min 1 ini. Oke, kalau Cl dan O ketemu maka O dulu yang ditentukan duluan ya. O nya min 2, min 2 kali 3 jadi min 6. Nah, ini min 6, nah Cl nya berarti berapa? Agar muatannya jadi min 1, maka Cl nya adalah plus 5 ya. Jadi Cl di sini plus 5, plus 5 ini ya. Jadi Cl di sini plus 5 itu ya. Nah, ini NH4 ClO4. Nah, sama, ini NH4 itu selalu satu kesatuan. Berarti NH4 nya plus, maka ClO4 nya min ya. Jadi ClO4 min. Nah, tentuin aja dari sini ya, jangan dari semuanya. O nya berarti O dulu ya. O min 2 kali 4 min 8. Nah, Cl nya harus berapa biar jadi min 1? Maka Cl nya harus plus 7. Nah, ini ternyata Cl yang plus 7 itu ada di sini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini N2H5Cl. Nah, berapa nih N2H5Cl? Nah, ini juga perlu diketahui ya. Ini tambahan wawasan. N2H5 juga ini ion ya. N2H5 plus. Nah, ini Cl min ya. N2H5 ini kalau NH4 plus itu namanya ion amonium ya. Amonium. Kenapa disebut amonium? Jadi gini, kalau NH3 itu kan NH3 amonia ya. Amonia. Nah, kalau suatu gugus dapat H tambahan di NH4 plus, nah jadi jadi amonium. Nah, dapat tambahan H gitu. Atau misalnya H2O. Nah, ini kan air ya, atau hidro. Nah, ketika jadi H3O plus, maka ini disebutnya adalah hidronium. Nah, ini ion ya, ada muatan di sini. Nah, juga ini N2H5 plus itu ini disebutnya itu N2H4 itu kan hidrazin ya, hidrazin. Nah, jadi N2H5 plus berarti apa coba? Kalau lihat pola ini. Nah, ini adalah hidrazinium. Hidrazinium klorida ini namanya, hidrazinium klorida ya. Nah, ini ion ya bentuknya N2H5 plus Cl min. Berarti Cl nya berapa di sini? Min 1 ya. Ini min 1. Oke, itu. Lanjutkan. Ya, baca ya. Kolam renang umum sering diklorinasi untuk membunuh bakteri. Sebagai alternatif klorinasi dapat digunakan ion perak ya, ion perak. Ag+ ya, Ag+ ini ion perak. Dalam konsentrasi yang tidak lebih dari 1 kali 10⁻⁶ mol per liter ya, atau molar. Ini nama lain molar, mol per liter. Dan tidak kurang dari 1 kali 10⁻⁷ mol per liter atau molar. Ya, jadi molar itu nama lainnya adalah mol per liter, atau mol kalau dibentuk per liter kan berarti mol kali liter min 1 ya.
Ini sama aja molar, itu mol per liter atau mol liter minus 1. Nah, ini molar maksudnya. Semua larutan garam senyawa berikut ini adalah larutan jenuh. Nah, di antara larutan tersebut, manakah larutan yang dapat menghasilkan konsentrasi ion perak yang dibutuhkan? Nah, ini konsepnya KSP ya, pelajarannya di kelas 11. Nah, kita hitung saja ya. Hitung konsentrasi dari ion perak. Kan di sini ada perak nih, Ag ya, perak. Kayak AgBr. Nah, kita harus tahu penguraiannya dulu ya. AgBr itu jadi apa? Jadi Ag plus Br min ya. Kalau lengkapnya ini solid, ini aquos, ini aquos. Ini kalau lengkap dengan fasanya. Nah, ini jadi dua kayak gini, maka rumus S-nya kelarutannya kan jadi akar dari KSP ya. Nah, dengan akar 5 kali 10 pangkat min 13. Nah, berapa nih? Ini nanti S, kalau misalkan ini S, ini S, ini S ya. Jadi nanti molaritas Ag plus ini adalah S ini ya. Nah, nyarinya kan gini ya, kalau awalnya ini KSP itu kan rumusnya kalau ada kayak gini Ag plus kali Br min ya. Nah, Ag plusnya berapa? S kan. Nah, Br minnya berapa? S juga. Nah, ini kan KSP. Nah, S berarti KSP dengan S kuadrat. Nah, yang kita cari S-nya. Maka S sama dengan akar dari KSP ya. Nah, ini jadi nanti S ini ya, Ag plus ini S ya, nanti jadi cari ke sini ya. Jadi kita cari S saja ya, nyari nanti yang lainnya langsung. Oke. Ini 5 kali 10 pangkat min 13 berapa? Nah, bisa ditaksir saja ya. Ini kita sederhanakan saja dulu ya. Kalau bisa tanpa kalkulator dulu ya, kita sederhanakan. Ini 50 kali 10 pangkat min 14 ya, biar gampang dibagi duanya. Maka ini sama dengan akar 50 kali 10 pangkat min 7. Akar 50 itu kisaran akar 49 ya, kisaran 7 gitu. Ya, kisaran 7 kali 10 pangkat min 7. Nah, molar kan satuannya ya. Satuan S ini kalau dijabarkan dari KSP itu molar. Nah, ini berarti Ag plusnya 7 kali 10 pangkat min 7. Nah, lihat dia si soal. Nah, tidak lebih dari 1 kali 10 pangkat min 6, tidak kurang dari 10 pangkat min 7. Ya, ini jadi antara 6 kali 10 pangkat min 6 dengan ini kan lebih besar ya. Nah, dengan 1 kali 10 pangkat min 7, 10, 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, di kisaran ini gitu. Nah, ini 7 kali 10 pangkat min 7, berarti masuk ya di kisaran ini kan. Dia lebih besar dari ini, tapi lebih ke gimana? Kalau di ini mah jadi Ag plusnya itu harus gimana, lebih besar dari 1 kali 10 pangkat min 7, tapi harus lebih Ag plus ini harus lebih kecil dari 6 kali 10 pangkat min 6. Ya, ini masuk lah ya. Jadi ini jawabannya udah ketemu AgBr. Silahkan yang lainnya kalau penasaran dicoba saja ya, dapat nanti S-nya berapa gitu. Oke, lanjut. Nilon 6 adalah suatu polimer organik yang mengandung unsur CH dan N yang mempunyai rumus molekul sebagai berikut. NH CH2 5 kali CON. Nah, ini nilon 6. Ini monomernya kayak begini ya. Ini kalau dipanjangin berarti nanti di sini CO-nya ketemu NH gitu ya. Jadi N di sininya H. Nanti kayak gini lagi C2H5, CON dan seterusnya. Di sini ada CO gitu ya. Pelajaran polimer. Nah, ini polimer, ini nilon polimer berarti dia kondensasi ya. Nah, ada air. Nah, dalam suasana asam senyawa polimer ini akan mengalami hidrolisis. Produk yang dihasilkan dari hidrolisis polimer nilon 6 ini adalah
Nah, kalau tambah H2O ya, H2O. Nah, nanti gampangnya gini aja. H2O nanti kan ada OH-nya, ada H plusnya, ada OH, ada H-nya. Nah, nanti kalau OH-nya masuk ke sini ya, H-nya masuk ke sana. Nah, maka nanti dia itu jadinya NH tambah H jadi NH2 ya. Jadi gini, CH2 ini 5, nah ini CO, nah ini tambah OH. Nah, kayak gini aja hasil hidrolisisnya ya. Jadi polimer ini dibentuk dari zat ini, terus bergabung. Nah, ketika zat ini bergabung, dia melepas H2O ya, melepas H2O. Istilahnya itu adalah polimer kondensasi. Ada dua jenis polimer, ada kondensasi, ada adisi ya. Nah, ini kondensasi berarti yang melepas H2O. Nah, kalau reaksinya sebaliknya ya, ini direaksikan dengan air ya, dihidrolisis. Nah, maka akan jadi monomernya lagi gitu. Nah, jadi itu OH-nya masuk ke sini. Cari yang ada ini. NH2 CH25 COOH. Ini bukan CH25, oh bukan. CH24 CH2 bukan. CH2 NH3 COOH atau CH25, ini bukan ya. Ini CH25 COOH ya, ini ada H3N NH3 ya, kita dapatnya NH2, ini NH3, tapi ini ada plusnya ya, bisa lah ya, ini bisa masuk di antara pilihan ini yang lebih mendekati ya, yang ini, yang D. Oke, itu ya polimer. Nah, berikut ini manakah anion asamnya? Basa konjugasinya memberikan sifat basa yang paling kuat. Nah, sifat basa yang paling kuat. Ini anion ya, anion dari asam atau anion sisa asam ya. Nah, ditanyanya mana sifat basanya yang paling kuat. Nah, ini ada konsep dalam pasangan asam basa konjugasi ya. Jadi konsep pasangan asam basa konjugasi itu kalau suatu asam itu kuat, maka pasangan basa konjugasinya lemah gitu ya. Kalau asamnya lemah, maka ya basa konjugasinya itu kuat. Basa konjugasinya kuat ya bahasanya. Nah, jadi nanti cari aja dari sini yang lemah. Nanti jawabannya ion asetat kan, asam asetat ya. Nah, misalnya gini lah biar lebih terang ya. Misalnya HCl, kita tahu ya HCl. HCl itu kalau terurai jadi apa? Jadi H plus dan Cl min ya. Oke. Biar lebih jelas ya, kita lihat di konsep asam Brownstein-Lowry ya, yang ada pasangan asam basa konjugasi itu. HCl kalau ditambah H2O, nah misalnya H2O saya tulis di sini ya, H2O sama HCl, nah, jadi H3O plus Cl min ya, ini H2O tambah HCl. Nah, ini HCl ini kan asam ya, asam kuat kan. Kita ketahui asam kuat itu siapa saja. Nah, ini harus tahu ya, asam kuat itu asam sulfat, kemudian asam nitrat. Ya, ini harus tahu ya, di konsep asam basa, asam nitrat, kemudian asam perklorat ya, HClO4. Ini asam sulfat sedikit ya, yang perlu kita hafal. Asam sulfat, asam nitrat, asam perklorat, kemudian asam-asam halogen kecuali HF. Jadi HCl, HBr, sama HI ya. Nah, ini asam kuat, ini asam kuat. Nah, di luar ini ya biasanya itu asam lemah. HF juga masuknya asam lemah ya. Ini asam kuat. Ya, oke, ini asam kuat. Nah,
lihat HCl ini kan asam. Ini berarti ini HCl berarti ini kan basa konjugasinya kan, basa konjugasi ya. Ini kalau ini asam berarti H2O ini bersifat sebagai basa ya. Nah, berarti HCl ini adalah sebagai asam konjugasi gitu ya. Nah, ini asam kuat. Nah, yang dimaksud dengan basa konjugasinya itu adalah ini si Cl-nya ini. Nah, maka nanti si Cl- ini dia itu sifatnya adalah basa yang lemah. Kenapa basa lemah? Karena ya asamnya asam kuat gitu. Jadi nanti basa konjugasinya itu dia sifatnya itu lemah basanya itu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya asam asetat ya, ini asam asetat CH3COOH. Nah, dia ya tambah H2O ya. Kayak gini jadi CH3COO- plus H3O plus. Nah, oke, ini asam asetat ya, bereaksi dengan air, asam asetat. Nah, asam asetat ini adalah asam lemah. Oke, dalam reaksi kalau ini asam berarti ini basa ya si H2O-nya. Nah, asam berarti ini basa di sini. Ini basa konjugasi ya, basa konjugasi. Berarti ini kan pasangan asam basa konjugasi kan. Ingat di Brasileiro ya. Nah, ini pasangannya dengan si ini. Nah, ini adalah asam konjugasi. Nah, ini masuk di soal ini manakah anion asam ya. Nah, yang bahasanya yang paling kuat. Nah, ini CH3COH ini asam asetat ya, asam asetat ini asam lemah. Nah, maka basa konjugasinya nah si spesi ini CH3COO- ini nah ini punya sifat basa yang kuat ya, basanya itu kuat. Jadi sifat basanya ini kuat si CH3COO- ini ya, lebih kuat dari Cl- gitu. Ya. Nah, karena kenapa dia kuat? Karena asamnya asam lemah. Jadi kalau asamnya lemah, maka basa konjugasinya itu akan jadi basa yang kuat ya. Jadi dia punya sifat basa. Si ion CH3COO- ini punya sifat basa. Nah, kuat. Nah, dari anion ini kan H2SO4 itu dari asam sulfat berarti ya. Jadi anion ini berasal dari asam sulfat. Asam sulfat itu kan tadi asam kuat ya, asam kuat. Asam kuat berarti dia basa. Nanti basanya si anion ini teh lemah gitu ya. Jadi bukan ini jawabannya. Cl- dari mana? Berarti dia adalah anion dari HCl ya, HCl. Nah, HCl ini asamnya kuat, asam kuat. Maka si Cl- ini adalah basa lemah. Ya. Ini konsep asam basa kayak gini ya, basa konjugasi. Nah, yang C ini ion asetat.